Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, mari angkat tangan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua, baik dengan Bapak Gembala, Bapak Dani Bunyamin, maupun dengan segenap jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Nah, pada pagi hari ini saudara, tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan adalah integritas yang lahir dari keintiman. Integritas yang lahir dari keintiman. Nah, mengapa saya memilih tema ini? Oleh karena saya percaya bahwa kalau sudah berbicara tentang integritas, maka bukan cuman anak Tuhan atau orang Kristen saja yang hidup di dalam integritas. Pada kenyataannya kita mendapati bahkan orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengakui adanya Tuhan, dapat memiliki sebuah kehidupan yang berintegritas. Oleh karena definisi dari integritas menurut pemahaman dunia ini, itu adalah apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, sama atau harus sama dengan apa yang kamu lakukan. Atau apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan harus sama dengan apa yang kamu katakan. Atau apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan harus sama dengan apa yang kamu katakan. Intinya adalah ketiga hal ini, pikiran, perkataan, perbuatan itu harus sama. Sehingga dengan konsep seperti ini kita mendapati bahwa ya semua orang bisa melakukan hal demikian. Semua orang tanpa harus mengenal Yesus pun bisa memiliki satu kehidupan yang berintegritas. Makanya di dalam dunia sekuler, orang-orang yang berintegritas itu dicari. Namun saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sedikit tentang integritas yang lahir dari keintiman. Karena itulah yang membedakan antara integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dengan integritas yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudaraku, integritas yang lahir dari keintiman. Namun sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama melihat nubuatan dari Tuhan Yesus di dalam Markus pasalnya yang ke-13. Di dalam Markus pasalnya yang ke-13, Yesus sempat menyatakan satu nubuatan. Di situ dalam ayatnya yang pertama dikatakan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, ini nubuatan yang Yesus nyatakan yang tergenapi selama berulang kali ketika bait suci Tuhan diruntuhkan. Namun kalau kita melihat ayat selanjutnya, ayat 3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Nah, di sini Yesus kembali mengeluarkan nubuatan. Yesus berkata begini, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ini nubuatan yang pertama. Nah, lewat nubuatan ini kita menyadari, memahami bahwa ketika ada orang-orang yang memandang kekristenan, ketika ada orang-orang yang memandang menerima Yesus, ketika ada orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidupnya untuk mewujudkan semua keinginannya, untuk mewujudkan semua harapannya, Tuhan Yesus ada dalam hidupnya untuk melayani dia, orang-orang ini akan dengan sangat mudah disesatkan. Karena Yesus berkata akan ada banyak orang memakai namaku. Yesus berkata memakai namaku untuk menyesatkan kamu. Saudara, ada banyak orang, ada banyak hamba-hamba Tuhan dan oknum-oknum yang pakai nama Tuhan untuk menyesatkan domba-domba yang tidak memahami firman. Ada banyak orang yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan politik. Ada orang-orang yang memakai nama Tuhan
untuk memanipulasi. Ada orang-orang yang memakai nama Tuhan untuk dapat mencuri, untuk dapat mengambil milik orang lain. Ada orang-orang yang memakai nama Tuhan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ada orang-orang yang memakai nama Tuhan juga untuk menyesatkan orang percaya. Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir, sekiranya mungkin, iblis akan mencoba menyesatkan orang-orang pilihan. Saudaraku, pandemik ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mulai mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus memandang Yesus tidak hanya sekedar sebagai Allah yang menjanjikan hal-hal baik buat kita, atau Allah yang akan mengabulkan semua keinginan kita, tetapi Dia adalah Allah yang akan memproses, membentuk, dan menjadikan kita serupa dengan dirinya. Dan untuk menjadi serupa dengan Yesus, saya suka istilah yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang berkata, proses Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus itu bagaikan dioperasi tanpa obat bius. Saudara pernah ya, kalau saudara dioperasi dan tanpa obat bius rasanya bagaimana? Sakitnya setengah mati. Nah, kita harus sadar bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memproses kita, mengoperasi kita, mengeluarkan semua yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapannya. Dan seringkali proses operasi Tuhan itu sakit. Tetapi dengan begitu kita tidak akan disesatkan oleh orang-orang yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang jahat. Ada banyak orang-orang Kristen yang kecewa karena mereka pernah dimanfaatkan, pernah dimanipulasi, pernah ditipu oleh oknum-oknum yang memakai nama Tuhan. Saya rindu agar di masa-masa ini, di tahun yang baru, di musim yang baru, di tahun integritas ini, kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang murni untuk mengenal Tuhan. Tidak ada motif di balik itu. Nah, saudara, salah satu arti dari integritas itu ketulusan. Apa sih artinya tulus? Tulus itu artinya melakukan sesuatu tanpa ada motivasi di balik itu. Ya, tidak ada udang di balik batu. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, kita tidak melayani Tuhan oleh karena, ya saya sih berharap kalau saya melayani Tuhan, saya diberkati. Saya harus melayani Tuhan, karena orang yang melayani Tuhan akan diberkati. Nah, kita harus melayani Tuhan tidak lagi dengan pola pikir demikian, tapi melayani Tuhan oleh karena untuk membalas segala kebaikannya. Ada satu lagu yang berkata, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ya, itu lagu yang menggambarkan Tuhan, dengan apa aku membalas kebaikan-Mu. Selain aku melayani Engkau, selain aku menyembah Engkau. Saudara, Yesus kembali bernubuat. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Nah, saudara, kita dalam hidup ini itu kan pengennya cari mapan ya. Cari aman, nyaman. Kita berharap sebagai anak Tuhan tidak akan ada hal buruk menimpa kita. Kalau bisa dunia ini damai deh selama-lamanya, Pak. Tetapi Yesus bernubuat sebaliknya. Yesus berkata, di hari-hari yang terakhir kamu akan semakin sering mendengar deru perang. Ada kabar tentang perang. Bahkan hari ini kita berperang dengan satu virus yang luar biasa. Saudara, kalau iman kita kepada Yesus adalah iman yang berpikir bahwa saya akan hidup damai, tenang, aman, nyaman, tanpa masalah, tanpa pergumulan, kita akan kecewa ketika kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, enggak, kamu tidak akan menemukan ketenangan dimanapun juga kecuali di dalam hadiratku. Enggak, kamu tidak akan menemukan jaminan dimanapun juga kecuali di dalam firmanku.
Tidak. Kau mau tinggal di negara manapun, kamu akan mendengar deru perang. Kau mau tinggal di negara manapun, kamu akan senantiasa mendengar kabar tentang peperangan, kabar tentang kejahatan. Karena bukan di mana kamu berada yang menentukan, tetapi dengan siapa kamu tinggal di tempat itu. Itu yang penting. Saudara, itu nubuatan Yesus. Selanjutnya dia berkata begini, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Kita ini kan dalam hidup pengen bangun sesuatu ya. Bangun rumah, beli rumah, bangun gedung, bangun usaha, dan lain sebagainya. Tetapi pandemik ini seperti sebuah gempa. Pandemik ini meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Bahkan mungkin ada di antara kita di mana apa yang kita bangun runtuh. Saya ingat saudara ketika kami sedang bergairah luar biasa karena rumah doa, ya. Makin banyak orang yang dipulihkan, makin banyak orang yang dilepaskan, makin banyak orang yang hadir di rumah doa. Wah, excited luar biasa. Tiba-tiba terjadi pandemik. Wow, itu seakan-akan apa yang kami bangun, visi yang kami punya, itu seperti rontok, runtuh sedemikian rupa. Dan kita mau ngapain sekarang secara online? Gimana caranya kita buat ini rumah doa online ini? Gimana cara kita buat pelayanan online yang memberkati dan punya kadar pengurapan yang sama? Tapi Tuhan mengizinkan gempa terjadi dalam wujud pandemik untuk membuat kita menyadari bahwa kalau iman kita digantungkan kepada pemikiran bahwa Tuhan Yesus akan membuat saya terus-menerus sukses. Tuhan Yesus akan membuat saya punya A, punya B, punya C. Apa yang saya bangun tidak akan pernah runtuh. Kalau kita menggantungkan iman kita kepada hal itu, gempa bumi datang dan semua luluh lantak. Yesus sudah bernubuat akan ada gempa bumi terjadi. Saya merasa bukan cuma secara fisik, tapi dalam wujud krisis ekonomi akan terjadi gempa yang menggoncang sendi-sendi kehidupan manusia. Karena di ayat selanjutnya dia berkata, di kalimat selanjutnya dia berkata akan ada kelaparan. Dan semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, wow. Akan ada krisis ekonomi yang luar biasa. Kita ini dalam hidup ini kan kerja cari uang, cari sesuap nasi, butuh kebutuhan hidup untuk menyekolahkan anak. Tapi lebih daripada itu kita punya keinginan-keinginan. Bagaimana jika terjadi satu krisis ekonomi yang parah, yang menyebabkan kita akhirnya mulai kecewa kepada Tuhan. Kok Tuhan gak berkati saya? Padahal Yesus berkata, jangan khawatir. Burung pipit aja di udara dipelihara, apalagi kamu. Bapamu akan menyediakan segala kebutuhan kamu. Tetapi ayo hari-hari ini lewat nubuatan-nubuatan yang Yesus sampaikan, kita mulai menyadari bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan lewat keintiman, pengenalan akan Tuhan itu, integritas itu mengalir lewat kehidupan kita. Buahnya kelihatan lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Saya ingin mengajak kita sekarang untuk melihat Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 berkata begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, tahun 2021 Tuhan menyatakan satu pesan kepada saya bahwa it's time to rebuild. Ini waktu untuk membangun kembali. Dan saya ingin mengajak saudara untuk kita membangun kembali mezbah Tuhan, bait Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau oleh karena pandemik ini ada bait Tuhan yang runtuh dalam hidup kita,
Kalau lewat pandemik ini kehidupan doa kita udah berantakan. Kalau lewat pandemik ini ada begitu banyak harapan, mimpi kita yang hancur berantakan. Kalau lewat pandemik ini keluarga kita berantakan. Di masa pandemik ini pernikahan kita nggak karuan. Ayo kita mau bangun lagi itu nggak? Karena itu penting. Tetapi dimulai dengan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena lewat keintiman akan lahir integritas. Jadi integritas kita bukan integritas yang kita copy dari motivator manapun. Dari perkataan manusia manapun. Integritas kita lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara, mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-7. Ya, kita akan membaca Matius 7 ini dalam satu perikop. Tapi saya ingin membawa saudara untuk memperhatikan dulu Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saudara, Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Nah, waktu kita membaca bagian ini, kita mendapati ada dua alasan mengapa Allah menolak mereka. Ada dua alasan mengapa Allah menolak seseorang yang katanya kenal Tuhan. Ada dua alasan kenapa Allah menolak seseorang yang berseru-seru Tuhan. Alasan yang pertama, dia menolak mereka adalah karena tidak adanya keintiman, tidak adanya pengenalan akan Tuhan. Dengan kata lain, mereka nggak mengenal Tuhan, dan Tuhan nggak kenal mereka. Kita lihat itu dalam perkataan Yesus, aku nggak kenal kamu. Jadi alasan pertama Tuhan menolak mereka karena tidak adanya keintiman. Kamu nggak kenal aku, dan aku nggak kenal kamu. Ginosko, pengenalan lewat keintiman. Kata kenal di situ ginosko, pengenalan lewat keintiman. Yang kedua, Tuhan menolak mereka karena tidak ada integritas. Tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Tadi kita baca, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka atau dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi definisi integritas menurut Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan. Selaras semuanya. Karena zaman sekarang, saudaraku, ada orang yang hidupnya berintegritas, tapi tidak dimotivasi oleh Tuhan. Dia dimotivasi oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia mencintai dirinya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya berharga, dia merasa dirinya istimewa, dunia berpusat pada dirinya sendiri, semua orang terpusat kepada dirinya, dia adalah Tuhan atas hidupnya sendiri, sehingga dia harus memastikan dia punya kehidupan yang berintegritas. Bisa! Orang bisa punya integritas dengan menyadari dirinya adalah Tuhan. Tetapi bukan integritas seperti itu yang kita maksud. Yang kita maksudkan adalah integritas yang lahir dari keintiman dengan Tuhan. Apa itu integritas di dalam kekristenan? Menurut Yesus, orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, apa yang kita pikirkan adalah kehendak Bapa. Apa yang kita perkatakan kehendak Bapa, dan apa yang kita lakukan adalah kehendak Bapa. Kenapa kehendak Bapa menjadi penting? Karena saudara, kegagalan di mata Tuhan adalah keberhasilan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Saya ulangi, di mata Tuhan, kegagalan itu adalah ketika seseorang berhasil dalam sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Ada banyak orang merasa dirinya sukses, merasa dirinya berhasil.
Tapi sebenarnya Tuhan berkata, aku nggak suruh kamu lakukan itu. Itu bukan kehendakku buat kehidupan kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya. Jadi integritas menurut Yesus itu adalah lebih daripada sekedar apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan. Lebih dari itu. Integritas menurut Yesus adalah kamu harus terhisap sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Supaya apa yang kamu pikirkan dan kamu katakan dan kamu lakukan itu selaras dengan kehendak Bapa. Saudara, itulah definisi integritas. Seperti yang saya baca dari perkataan Yesus dalam Matius 7. Jadi karena orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan ini tidak punya keintiman dan tidak punya integritas, Tuhan menolak mereka. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa membangun integritas dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan membangun keintiman. Saudaraku, dalam Matius 7 ayat 24, 25, 26, 27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, cara pertama untuk kita bisa membangun keintiman kita dan integritas kita adalah dengan melakukan apa yang Tuhan katakan saat itu juga. Nah saudara, masalah kita yang paling utama adalah kita suka berargumen dengan Tuhan. Kita suka sekali berargumen dengan Tuhan. Tuhan bilang A, kita coba cari alasan untuk masa sih A? Apa A plus, A minus mungkin? Tuhan bilang B, masa B? Mungkin B plus atau B minus, kita suka berargumen. Bahkan tanpa sadar kalau kita makin pinter teologi ya, makin pinter kita berkelit. Makin banyak kita punya alasan untuk nggak melakukan kehendak Tuhan. Padahal Yesus berkata, kalau kamu bangun integritas dalam kehidupan kamu, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kalau pakai bahasa tadi seperti begini. Orang yang mau membangun hidupnya, rumahnya, itu Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan. Jadi nggak mendengar perkataanku, berargumen, beralasan, berpikir sejenak, cari tahu benar apa enggak, lalu ya udah deh saya lakuin. Enggak, tapi kamu mendengar, kamu lakukan. Alasan utama seringkali kita tidak bisa membangun integritas dalam hidup kita adalah kita punya banyak argumen. Kita punya banyak alasan untuk berkompromi. Kita punya banyak alasan untuk berkelit. Ya kan, nggak bisa gitu Tuhan. Makanya Yesus berkata, orang-orang seperti itu ketika mendengar perkataanku dan kebanyakan argumen, kebanyakan alasan, kebanyakan berkelit, mendapati mereka nggak bangun apa-apa. Atau sekalipun mereka bangun sesuatu, dasarnya nggak kokoh. Ketika terjadi proses Tuhan, pembentukan dari Tuhan, roboh apa yang mereka bangun dan mereka kecewa. Jadi kalau kita mau bangun integritas kita, mulailah dengan membaca firman dan menaati apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya suka karena seorang hamba Tuhan, Francis Chan, itu salah satu yang saya suka nonton videonya di YouTube. Beliau adalah orang yang berkata, apa yang kamu baca di Alkitab, ya lakukan. Sederhana. Apa yang kamu baca tentang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, ya itu buat kamu. Jangan diperdebatkan. Apa yang kamu baca di Alkitab bahwa doa orang benar besar kuasanya, ya sudah begitu adanya. Seringkali kamu banyak sekali berargumen. Dan Paulus pernah berkata begini, kami mematahkan setiap siasat manusia dan meruntuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh argumen manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Jadi kita ini seringkali nggak bisa mengenal Tuhan lebih lagi karena terlalu banyak argumen, terlalu banyak pemikiran, dan akhirnya memutuskan untuk nanti dulu deh Tuhan. Saudara, ini tahun di mana Tuhan ingin kita membangun integritas kita. Dan itu dimulai menjadi orang-orang yang sederhana. Tuhan berkata, lakukan. Tuhan berkata, ya lakukan. Tuhan bilang A, ya lakukan A. Tuhan bilang B, lakukan B. Gak usah banyak berargumen. Oh, saya belum yakin Pak, saya mau cari tahu terjemahan lainnya bagaimana. Ya, saya pengen tahu kalau dari terjemahan bahasa Ibraninya kira-kira apa gitu, bunyinya apa enggak. Ya lakuin aja saudara. Saya percaya kok ketika Tuhan izinkan Alkitab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tuhan juga sudah tahu kok akan ada sedikit perbedaan terjemahan. Tapi intinya kok tetap sama, kita harus taat melakukan itu. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana cara kita membangun integritas? Adalah dengan kembali kepada keintiman. Yang pertama, kembali kepada firman dan taat kepada firman. Jangan berargumen dengan firman. Yang kedua, kembali kepada keintiman. Bicara tentang kehidupan doa. Nah, saudara, saya ini kan mungkin saudara pernah dengar ceritanya di mana saya sempat terkena COVID-19, dirawat 18 hari di rumah sakit. Paru-paru saya kanan putih sudah penuh, warna putih, flek, susah untuk bernafas. Ya, pokoknya keadaan yang menyerang pernafasan dengan luar biasa. Dan saya mendapati ada banyak orang pun mengalami situasi yang sama, bahkan tidak sedikit yang meninggal oleh serangan karena pernafasan ini. Nah, saudaraku, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi tidak berdoa itu sama seperti orang kena COVID. Pernafasannya terganggu. Nah, kalau saudara kena COVID-19 dan pernafasan saudara terganggu, saudara nggak bisa ngelakuin apa-apa. Mau kerja nggak bisa, wong susah bernafas. Mau melakukan aktivitas nggak bisa, wong susah bernafas. Mau khotbah, mau pelayanan, mau nyanyi, nggak bisa, wong susah bernafas. Sama, ketika kita tidak lagi punya kehidupan doa, maka seakan-akan nafas rohani kita terganggu. Jadi kita nggak bisa melayani dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, membangun rumah tangga dengan maksimal, memulihkan kehidupan dengan maksimal, karena nafas rohani kita terganggu. Dan saya banyak bertobat karena hal ini. Karena ketika saya kena COVID-19, saya mulai melihat kehidupan doa saya dan saya berkata, kayaknya ada yang kurang Tuhan. Saya harus perbaiki lagi kehidupan doa saya. Saudara, yuk di musim yang baru, di tahun 2021 ini, kita kembali membangun keintiman kita dengan Tuhan, supaya lewat keintiman itu dapat lahir integritas. Saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal 7. Ayatnya yang ke-7. Sampai ayat 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi terlebih Bapamu yang ada di sorga. Dalam kitab Lukas dikatakan dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan yang baik. Jadi bagaimana Pak saya bisa bangun kembali keintiman saya dengan Tuhan? Mulailah dengan meminta. Mulai dengan meminta Pak. Katanya tadi Bapak bilang saya harus menghampiri Tuhan dengan tulus. Iya, mulailah dengan meminta. Tapi meminta dalam ketulusan. Kita meminta tapi percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saudara, kenapa saya harus mulai dengan meminta? Karena pandemik ini seperti pencuri, ya, mencuri banyak hal dari hidup kita. Saya nggak tahu apa aja yang hilang dari hidup saudara. Saya nggak tahu apa saja yang sepertinya dicuri musuh dari hidup saudara. Saya nggak tahu apakah saudara perlu pemulihan
di mana Tuhan mengembalikan hal-hal yang hilang dalam hidup saudara. Tetapi pandemik ini seperti pencuri yang mencuri kehidupan, mencuri segalanya, mencuri banyak hal dari kehidupan kita. Dan saya merasa di tengah-tengah tawar hati, kekecewaan yang kita rasakan, di tengah-tengah tanda tanya kita tentang apakah Tuhan itu baik, apakah Tuhan masih peduli, apakah Tuhan masih pelihara, apakah Tuhan masih punya rencana buat saya, kita mengawali dengan meminta sesuatu pada Tuhan. Pak, kalau saya minta sama Tuhan, terus Tuhan gak jawab bagaimana? Ya minta terus, sampai dia jawab. Kalau jawabannya tidak, bagaimana? Berarti Tuhan sudah menyediakan jawaban yang lebih baik dari itu. Tapi tidak akan pernah orang yang minta sama Tuhan dengan hati yang tulus tidak akan mendapat apa-apa. Itu nggak akan. Nggak akan. Karena Allah kita baik. Jadi ketika kita minta dengan tulus, dan ternyata Tuhan berkata, aku nggak akan kasih apa yang kamu minta, tapi aku akan berikan lebih daripada itu. Tuhan selalu punya yang terbaik. Nah, gimana caranya kita bisa meminta dengan hati yang tulus? Karena integritas itu artinya ketulusan. Mintalah begini, Tuhan, contoh, saya pengen di tahun yang baru ini dapat pekerjaan lagi. Saya dipecat dari pekerjaan saya. Namun Tuhan, saya menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Saya ingin tutup doa saya dengan bersyukur untuk pekerjaan, untuk mata pencaharian yang sudah Tuhan sediakan buat saya. Dalam nama Yesus, amin. Berapa lama Pak saya harus berdoa begitu? Selama mungkin. Sampai saudara merasa dalam hati ada damai sejahtera bahwa Tuhan sudah menjawab doa saudara. Saudaraku, kesaksian dari saya adalah sejak pertengahan tahun 2020. Saya dan istri punya kerinduan akan sesuatu hal. Jadi kami mendoakannya hampir setiap malam kalau kami doa bersama. Saya, istri, dan anak saya. Jadi kami juga minta anak kami doain ya tentang ini ya. Dan kami selalu berdoa begitu. Tuhan, kami menginginkan ini. Dan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau memiliki mimpi yang jauh lebih baik, jawaban yang jauh lebih baik daripada yang kami minta. Namun kami hari ini ingin berkata kepada Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyediakan hal ini untuk kami. Dalam nama Yesus, amin. Sampai sekarang, saudara, kami masih berdoa begitu setiap malam. Kenapa? Karena Yesus berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tetapi alasan saya mendorong saudara untuk meminta adalah karena ketika kita berani terbuka, membuka hati kita kepada Tuhan, Tuhan perlahan-lahan akan buka hatinya buat kita. Jadi ya awali dengan meminta apa yang saudara mau, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara harapkan, impikan, inginkan, imani dalam Tuhan. Bawa dalam doa dan minta sama Tuhan. Minta dengan hati yang tulus. Mintanya jangan maksa, jangan ngancem. Tapi mintalah dengan tulus kepada Tuhan. Dan ketika kita berinisiatif membuka hati kita bagi Tuhan, tanpa kita sadari, Dia akan mulai membuka isi hatinya buat kita. Wow, dan disitulah mulai muncul keintiman. Karena komunikasi yang satu arah berubah menjadi komunikasi yang dua arah. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, kita percaya Dia akan menyediakan yang terbaik. Kita percaya Dia akan menggenapi janjinya. Kita percaya Dia akan menjawab pengharapan kita. Kita tidak akan tergoda untuk berkompromi. Kita tahu Allahku akan menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Saya ingin kalau saudara ada keluarga, istri, anak di samping kanan kiri, tepuk mereka dan katakan amin. Saudaraku, keintiman melahirkan integritas. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, integritas akan lahir lewat keintiman itu. Jadi integritas itu jangan dianggap seperti behavior modification. Dalam artian saya harus punya integritas, saya harus hidup jujur, saya harus hidup benar. Jangan. Tapi izinkan itu mengalir secara natural. Kenapa? Karena kalau kita baca Matius 7 ayat 17,
18, 19, 20 dikatakan begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi buah yang baik itu secara natural akan mengalir kalau pohonnya baik. Dan buah yang jahat akan mengalir secara natural kalau pohonnya buruk. Pohonnya jahat. Jadi integritas, kejujuran, ketulusan, kemurnian hati itu seharusnya mengalir secara natural lewat hidup kita. Karena kita menjadi orang-orang yang hatinya baik, yang hatinya murni. Kenapa hati kita murni? Kenapa kita baik? Karena keintiman yang kita punya dengan Tuhan membuat kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Saudaraku, ayo di tahun yang baru ini, 2021, the year of integrity, tahun integritas. Dan secara pribadi saya dapat pesan dari Tuhan, 2021 itu adalah tahun membangun kembali. Ayo kita membangun kembali integritas dalam hidup kita. Diawali dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman dengan firman Tuhan. Saya percaya kok, walaupun ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak pandangan orang, asumsi orang tentang 2021 ini bagaimana. Walaupun memang mengawali 2021 kita mendapati ada bencana di beberapa tempat, kecelakaan pesawat. Namun saya percaya bahwa Allah akan memelihara umatnya. Allah akan menjaga umatnya. Tidak satu helai pun rambut jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kita bisa yakin bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada pelimpahan kekayaan yang besar masuk ke rumah Tuhan untuk membiayai penginjilan dengan dahsyat. Kita percaya sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada gelombang kegerakan Roh Kudus yang dahsyat. Ya, Pentakosta yang ketiga yang bergerak dari timur ke barat dan akhirnya akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya bahwa di hari-hari ini sebelum Yesus datang, Tuhan akan mengangkat umatnya. Tuhan akan mempromosi umatnya. Karena kitab Roma berkata dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dipromosi, dinyatakan, dimuliakan. Karena itu jangan sampai kita hilang pengharapan di tahun yang baru ini. Tapi ayo kita mulai dengan lebih dahulu membangun keintiman kita. Karena integritas mengalir, lahir lewat keintiman kita dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menegur, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, menghibur, dan membuat kita semakin menyadari bahwa Tuhan punya rencana dan Dia belum selesai dalam menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak setiap saudara, mari kita sama-sama berdoa. Dan kalau saudara tidak keberatan, arahkan tangan saudara ke layar. Bapa, dalam nama Yesus aku berkata hari ini, biarlah tahun 2021 menjadi tahun di mana umatmu membangun kembali. Tahun di mana engkau membangun hidup umatmu kembali. Tahun di mana engkau membangun setiap reruntuhan yang ada dalam hidup umatmu. Tahun di mana umatmu membangun kembali hubungan keintiman mereka dengan Tuhan. Tahun di mana umatmu membangun kembali integritas mereka. Tahun di mana umatmu menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Tahun di mana umatmu mendapat kepercayaan daripada Tuhan. Tahun di mana kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dengan luar biasa di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Berkat-Mu Bapa atas Bapak Gembala, Pak Dani Bunyamin, beserta Ibu, para pengurus jemaat. Biarlah di masa-masa pandemik ini, mereka terus membangun bait Allah. Sampai kemegahannya yang kemudian akan lebih dahsyat dari kemegahannya yang semula. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Saudara-saudari seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi,
Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang besar, pemeliharaan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami pada masa-masa COVID sampai pada hari ini. Kami percaya begitu besar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biar setiap firman yang diberitakan, Roh Kudus menerangi kami semua, supaya kami semua menerima, mengerti dan melakukan pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap menjaga bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparat keamanan, TNI, dan Polri, bersama seluruh jajaran yang lainnya. Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada mereka. Kau juga memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka menjalankan tugas untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Kami juga berdoa memberkati gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotoreharjo bersama para wakil. Kami juga berdoa memberkati gembala rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, biar kasih karunia anugerah yang besar, kesehatan menyertai para pemimpin rohani. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami semua, pelihara kami semua dalam tangan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah suami istri, anak-anak mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu, mulai pagi hari ini, sampai kita semua dijemput di awan-awan yang mulia. Yang percaya, kita sama-sama katakan, Amin.